Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Sesosok mayat pria di Jombang ditemukan membusuk di dalam kamar. Sang istri menyerahkan diri dan mengaku telah membunuh korban. Seorang jemaah haji asal Malang hilang di Mekah sejak tanggal 29 Mei. Musim libur sekolah penumpang kereta api di wilayah Daops 8 Surabaya mencapai 40.000 penumpang per hari. Ya, seorang jemaah haji yang tergabung dalam kloter 79 asal Malang dilaporkan hilang di Mekah sejak 29 Mei lalu. Keluarga telah dihubungi oleh pihak PPIH Debarkasi Surabaya dan hingga saat ini pencarian intensif oleh petugas PPIH Arab Saudi terus dilakukan. Hampir sebulan Sukardi, 67 tahun, warga Jalan Hasanuddin, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, belum ditemukan. Jemaah haji yang tergabung dalam kloter 79 embarkasi Surabaya itu hilang saat baru 2 hari tiba di Makkah, yakni tanggal 29 Mei lalu. Sugio, Sekretaris PPIH Debarkasi Surabaya, membenarkan peristiwa tersebut. Dari informasi yang diterima pihak PPIH, Sukardi memang memiliki riwayat penyakit demensia dan terakhir terlihat meninggalkan Hotel 813 tempatnya menginap bersama rombongan kloter 79. Hingga saat ini PPIH Arab Saudi bersama tim gabungan Linjam atau Perlindungan Jemaah terus berupaya mencari Sukardi di pelosok daerah serta menyisir seluruh rumah sakit yang ada di sekitar Makkah. Kloter SUP 79 dari Kabupaten Malang, memang ada jamaah yang sampai hari ini belum ditemukan, yang namanya Bapak Sukardi, itu sampai hari ini belum ditemukan. Ini informasi dari Ketua Kloter SUP 79. Informasi yang saya terima itu meninggalkan hotel pada tanggal 29 Mei. Terkait peristiwa ini, keluarga telah dihubungi oleh pihak PPIH Debarkasi Surabaya. Mereka meminta pihak keluarga untuk terus bersabar dan berdoa karena sampai saat ini pencarian intensif terus dilakukan. Dari Surabaya, Rip Purwanto melaporkan. Harga tomat dan cabai rawit di sejumlah pasar tradisional di Ponorogo melambung tinggi. Pedagang menduga kondisi ini merupakan dampak dari cuaca yang tak menentu serta keterbatasan armada pengangkut akibat banyak demo pengemudi sopir truk di sejumlah lokasi. Di Pasar Legi Ponorogo misalnya, harga tomat mengalami kenaikan signifikan. Dari yang semula hanya Rp8.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp28.000 per kilogram. Tidak hanya tomat, harga cabai rawit juga ikut naik. Dari sebelumnya Rp45.000, sekarang menyentuh angka Rp65.000 per kilogram. Kenaikan harga ini disebabkan karena stok cabai dan tomat menipis akibat keterlambatan distribusi dari daerah penghasil komoditas dapur itu. Pedagang menduga cuaca ekstrim, armada mogok, dan aksi demo sopir truk di sejumlah daerah memicu keterlambatan distribusi tomat dan cabai ke pasaran. Tomat dan cabai ini sebagian didatangkan dari daerah seperti Magetan dan Nganjuk. Namun karena pasokan sering terlambat, pedagang harus menjual dengan harga tinggi. Hal ini diprotes pembeli, terutama pedagang makanan yang menu utamanya sambal ulek. Mereka biasanya membeli 10 kg tomat, kini hanya bisa membeli 4 kg. Paling mahal 10.000, hari ini 28 sampai 27. Kalau cabai pas muatan mogo-mogo itu ya mengaruhi Mas. Cabai kecil biasa 35, 40, hari ini 65. Tomatnya cari belanja masalah tomat. Banyak yang busuk. Banyak yang busuk. Tiap satu pesek 10 kilo, yang busuk 1 kilo. Sebelumnya 2-3 minggu yang lalu kan masih harga cabai 22.5 ya Mbak ya. Terus sekarang harganya melonjak jadi 70.000 ya, lumayan kaget sih Mas. Kalau tomat? Kalau tomat sekarang itu berapa Mbak? 28 ya. Sebelumnya kan juga nggak terlalu mahal, jadi bagi ibu rumah harga kayak gini ya lumayan kaget juga sih Mbak. Itu buat apa Mbak? Kalau ini rencana buat hajatan sih. Buat hajatan? Iya.
Akhirnya mau tidak mau membeli ya Mbak? Ya mau tidak mau kembali Mbak. Konsumen dan pedagang berharap harga komoditas dapur ini segera stabil agar aktivitas ekonomi di pasar tradisional kembali normal. Virgo Suyono melaporkan dari Ponorogo. Ya, penumpang kereta api di wilayah Daops 8 Surabaya meningkat seiring masa libur sekolah. Dalam momen tahunan ini, setiap hari rata-rata ada sekitar 40.000 penumpang yang berangkat maupun turun. Tujuan terbanyak masih di kota wisata seperti Bandung, Yogyakarta, Banyuwangi, dan Semarang. Peningkatan penumpang yang berangkat maupun turun di wilayah Daops 8 Surabaya terjadi sejak 20 Juni 2025. Pada masa libur sekolah kali ini, rata-rata setiap hari Daops 8 Surabaya melayani sebanyak 40.000 penumpang. Jumlah ini jauh lebih banyak dibanding hari biasa yang hanya melayani sekitar 15.000 penumpang kereta api. Menurut manajer Humas PT KAI Daops 8 Surabaya, Lukman Arif, selama libur sekolah ini, Daops 8 Surabaya juga memberikan diskon tiket 30% untuk kereta api ekonomi non-subsidi. Di wilayah Daops 8 Surabaya ada 20 kereta ekonomi non-subsidi yang mendapat potongan harga tiket, seperti kereta Ambarawa Express relasi Surabaya-Semarang, kereta Dharma Wangsa Express relasi Surabaya-Jakarta, dan kereta Jayabaya relasi Malang-Jakarta dan Surabaya. Di hari Jumat, lebih dari 42.000 penumpang yang menggunakan kereta api, baik datang ataupun turun. Dan jumlah tersebut merupakan yang terbanyak di antara weekend atau akhir pekan di minggu kemarin. Kami perkirakan kepadatan tersebut akan berlangsung selama libur sekolah ini, karena KAI juga memberikan potongan tarif 30% untuk kereta api ekonomi non-subsidi selama masa libur sekolah tersebut, di mana harapannya dengan memberikan potongan diskon 30% tersebut dapat menggerakkan niat masyarakat atau mempermudah atau memberikan pelayanan lebih pada masyarakat yang akan memanfaatkan layanan kereta api di masa libur sekolah nanti. Muhammad Syahroni, salah seorang penumpang kereta yang mengajak kedua anaknya berlibur, mengaku tidak kesulitan mendapatkan tiket. Penumpang bisa memesan tiket sejak seminggu sebelum keberangkatan. Libur sekolah atau gimana ini? Libur sekolah. Mas ini ngajak anak-anak ini memang sengaja pas liburan panjang ini, Mas? Iya, mumpung libur panjang jadi ada waktu buat jalan-jalan. Untuk tiketnya gimana? Kesulitan enggak? 1 minggu sebelumnya. Oh, udah itu ya? Booking, ya. Memang untuk antisipasi Lonjakan liburan. Di libur sekolah ini, tujuan terbanyak penumpang ke kota wisata seperti Bandung, Yogyakarta, Semarang, dan Banyuwangi. Peningkatan penumpang kereta ini diprediksi terus terjadi, terutama saat akhir pekan. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan.